Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evana Lutfia Dewi dari 1144. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Tondano. Apa sih Perang Tondano itu? Perang Tondano adalah perang yang terjadi pada 1808 sampai 1809. Perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad 19. Perang pada permulaan abad 19 ini terjadi akibat dari implementasi politik pemerintahan kolonial Hindia Belanda oleh para pejabatnya di Minahasa, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara. Sekalipun hanya berlangsung sekitar 1 tahun, Perang Tondano dikenal dalam 2 tahap. Perang Tondano 1 terjadi pada masa kekuasaan VOC. Pada saat datangnya bangsa Barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa atau Tondano di Sulawesi Utara. Orang-orang Spanyol di samping berdagang juga menyebarkan agama Katolik. Hubungan dagang orang Minahasa dan Spanyol terus berkembang. Tetapi mulai abad ke-17, hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu dengan kehadiran para pedagang VOC. Waktu itu, VOC telah berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Bahkan Gubernur Ternate Simon Kos mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Simon Kos kemudian menempatkan kapalnya di Selat Lembeh untuk mengawasi pantai timur Minahasa. Para pedagang Spanyol dan juga Makassar yang bebas berdagang mulai tersingkir karena ulah VOC. Apalagi waktu itu Spanyol harus meninggalkan kepulauan Indonesia untuk menuju Filipina. VOC berusaha memaksakan kehendak agar orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Oleh karena VOC sangat membutuhkan beras untuk melakukan monopoli perdagangan beras di Sulawesi Utara. Orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut. Tidak ada pilihan lain bagi VOC kecuali memerangi orang-orang Minahasa. Perang Tondano II sudah terjadi ketika memasuki abad ke-19, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels. Daendels yang mendapat mandate untuk memerangi Inggris, memerlukan pasukan dalam jumlah besar. Untuk menambah jumlah pasukan, maka direkrut pasukan dari kalangan pribumi. Mereka yang dipilih adalah dari suku-suku yang memiliki keberanian berperang. Beberapa suku yang dianggap memiliki keberanian adalah orang-orang Madura, Dayak, dan Minahasa. Atas perintah Daendels melalui Kapten Harting, Residen Manado Prediger segera mengumpulkan para ukung. Apa sih ukung itu? Ukung adalah pemimpin dalam suatu wilayah walak atau daerah setingkat distrik. Dari Minahasa ditarget untuk mengumpulkan calon pasukan sejumlah 2.000 orang yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata, orang-orang Minahasa umumnya tidak setuju dengan program Daendels untuk merekrut pemuda-pemuda Minahasa sebagai pasukan kolonial. Banyak di antara para ukung mulai meninggalkan rumah. Mereka justru ingin mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Mereka memusatkan aktivitas perjuangannya di Tondano, Minawanua. Salah seorang pemimpin perlawanan itu adalah Ukung Lonto. Ia menegaskan rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebanyak bentuk penolakan terhadap program pengiriman 2.000 pemuda Minahasa ke Jawa, serta menolak kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Dalam suasana yang semakin kritis, itu tidak ada pilihan lain bagi Gubernur Prediger kecuali mengirim pasukan untuk menyerang pertahanan orang-orang Minahasa di Tondano, Minawanua. Belanda kembali menerapkan strategi dengan membendung sungai Tamberan. Prediger juga membentuk 2 pasukan tangguh. Pasukan yang satu dipersiapkan menyerang diri dari Danau Tondano, dan pasukan yang lain menyerang Minawanua dari darat. Tanggal 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkorbar. Pasukan Belanda yang berpusat di Tondano berhasil melakukan serangan dan merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan Minawanua, sehingga menerobos pertahanan orang-orang Minahasa di Minawanua. Walaupun sudah malam, para pejuang tetap dengan semangat yang tinggi harus bertahan dari
melakukan perlawanan dari rumah ke rumah. Pasukan Belanda merasa kewalahan. Setelah pagi hari tanggal 24 Oktober 1808, pasukan Belanda dari darat membombardir kampung pertahanan Minawanua. Serangan terus dilakukan Belanda sehingga kampung itu tidak ada lagi kehidupan. Pasukan Prediger mulai menggendorkan serangannya, tetapi dari perkampungan itu orang-orang Tondano muncul dan menyerang dengan hebatnya sehingga beberapa korban berjatuhan dari pihak Belanda. Pasukan Belanda terpaksa tarik mundur. Seiring dengan itu, sungai Tamberan yang dibendung mulai meluap sehingga mempersulit pasukan Belanda sendiri. Dari jarak jauh, Belanda terus menghujani meriam ke kampung Minawanua, tetapi tentu tidak efektif. Begitu juga serangan yang dari danau tidak mampu mematahkan semangat juang orang-orang Tondano Minawanua. Bahkan terpetik berita kapal Belanda yang paling besar tenggelam di danau. Perang Tondano II berlangsung cukup lama, bahkan sampai Agustus 1809. Dalam suasana kepenatan dan kekurangan makanan, mulai ada kelompok pejuang yang memihak kepada Belanda. Namun dengan kekuatan yang ada, para pejuang Tondano terus memberikan perlawanan. Akhirnya pada tanggal 4-5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang usaha mempertahankan. Para pejuang itu memilih mati daripada menyerah. Salah satu penyebab Perang Tondano I dan II. Penyebab Perang Tondano I adalah dicabutnya Perjanjian Fairborn yang dibuat pada tanggal 10 Januari 1679. Perjanjian Fairborn sendiri menandakan sebuah ikatan persahabatan antara Minahasa dan Belanda yang diingkari sendiri oleh pihak Belanda. Perang Tondano II ini disebabkan karena kebijakan Gubernur Jenderal Daendels. Daendels mendapatkan mandat untuk memerangi Inggris memerlukan pasukan dalam besar. Untuk menambah jumlah pasukan, maka direkrut pasukan dari pribumi. Mereka yang dipilih berasal dari suku-suku yang memiliki keberanian dalam berperang. Tokoh Perang Tondano I dan II yaitu Ukung Lonto dan Daendels. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.